di Hong Kong tuh dia nggak ada kontak atau apa-apa. Masih tahu saya kalau udah kerja di Hong Kong di alamat ini pokoknya nggak ada kontak lah. Padahal kan waktu di Singapura kita sering kontakan kan. Tapi setelah dia nyampe ke Hong Kong nggak kontak jelas. Aku nggak tahu. Nah terus di rumah majikan 5 bulan dia itu kabur. Anda tahu nggak alasannya apa yang buat aku marah? Cuma alasan satu, kerja capek pagi sampai malam. Itu alasannya, makanya aku emosi deh sama istrinya temanku itu. Namanya kerja ya capek, kalau nggak capek ya jangan kerja. Selama majikan nggak mukul, gaji dibayar. Aku 11 tahun di Hong Kong nggak pernah bikin masalah atau apa-apa. Aku baik-baik. Majikanku baik, ya udah gini-gini enak kayak gini. Kerja capek, aku jaga bobo 1 kali 24 jam, boboku lumpuh, gemuk, sekolah. Aku hari ini itu nggak apa-apa. Selama majikanku baik, aku kerja ikhlas semua fine, sampai aku tidur. Bener nggak sih? Tapi masalahnya, cecenya ini nggak share ke saya, tahu-tahu dia udah kabur. Nah, dia kabur dari rumah majikan Januari sampai September sih. September tanggal 4 baru ketangkep polisi. Berarti dia hidup di luar itu 9 bulan ya. Januari sampai September. Nah 9 itu tanggal 4 September suaminya telepon aku yang di Indonesia. Minta tolong dicariin si ini istri yang udah ketangkep polisi. Lah sekarang aku tanya dulu alasannya dia kabur apa. Kalau memang alasannya benar-benar gawat membahayakan dia, diperkosa atau apa, aku bilang maklum lah, karena aku udah lama di Hong Kong pun aku tahu kasus apa-apa, aku mengikuti YouTube-nya CC, aku juga tahu apa yang harus kabur apa enggak, kan aku nyimak semua. Nah, dengan alasan kerja dari jam 6 sampai jam 11, aku mau nggak emosi gimana sih? Terus akhirnya sebentar, ojo emosi dulu, sebentar, tarik nafas pelan-pelan, ojo nasu dulu, kamu, sebentar dulu, jangan emosi saya. Ntar malah mengeluarkan kata-kata yang jelek. Kamu tahu aku dari YouTube dan juga di Facebook pastinya sudah tahu aturannya bahwa jangan menyebut nama siapa-siapa. Makanya kamu cuman menanya temanmu sama itu. Tapi jangan emosi. Karena kenapa? Kalau emosi kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Aku emosinya gini sih. Kenapa? Dia harusnya ngontek aku, minta pendapat aku. Aku tuh sama yang dia temen. Bilang Yan, aku nggak betah, kamu ada solusi nggak? Nanti aku cara aku namanya 5 bulan kan baru sama majikan perkenalan, aku aja dulu 1 tahun baru baik majikanku yang nggak apa-apa. Masa penyesuaian. Itu 5 bulan udah kabur, sama emosi nggak sih? Sekarang suaminya telepon, aku blokir telepon, nomor baru neror aku terus. Katanya aku harus bantu nyari si anak. Ya aku nggak tahu aku gimana sih bantunya sih. Oke. Saat dia kabur, dia tidak pernah mencarimu. Saat dia datang, dia tidak pernah mencarimu. Saat dia punya masalah, dia datang mencarimu. Yang bikin aku sedih banget itu dia 9 bulan hidup di luar, Mbak, ngontek aku, katanya nganggep aku temen. Terus kan dia bilang aku mau kabur, ada solusi nggak? Bukannya aku sok tahu, cuman aku tahu di Hong Kong itu enak sih kalau kita patuh sama majikan, kita patuh sama peraturan, nggak ada majikan yang jahat. Yang jahat itu karena kadang kita egois, kita mau menang sendiri. Mungkin ada yang jahat, tapi kita maklumi lah, kita butuh duit, bukan butuh harga diri. Yang penting kita nggak diperkosa, nggak diinjek-injek, cukup menurut aku. Betul. Cuman kan mungkin dia orang kaya di Indonesia, jadi dia tidak bisa disuruh-suruh dipekerjakan sama orang loh. Mungkin temanmu itu orang itu yang temanku itu suaminya, yang istrinya aku nggak tahu deh. Makanya kan Suaminya. Terus sekarang suaminya nyari-nyari kamu. Wah, narap terus, jangan nyariin aku, ada foto kamu. Kalau kamu nggak nyariin, kamu kan ada udah gini. Aku mau dukunin aku apa gimana? Ini lah salahku gimana coba? Yang salah siapa? Yang kabur siapa? Yang diancam siapa? Teror ini maksudnya apa? Aku sampai emosi sendiri. Aku sampai ya Allah, aku cerita ke bosku kan.
bosku bilang apa? Disantet nggak mempan, tenang saja. Bosku bilang gitu. Oke, bosmu malah bilang disantet nggak mempan. Oke, sekarang bukan masalah bicara disantet dan tidak. Orang berbicara tentang peraturan. Sekali lagi, kalau di Hongkong melanggar peraturan, siapapun kamu, dimanapun kamu, ditangkap itu wajar. Dan seandainya kamu bisa mencari dia, kamu ada KTP-nya dia nggak? Ada paspornya dia nggak? Jika memang iya, kamu bisa cari dia di CID di CIC atau CI apa gitu loh, Dek. Dunmun sana, aku bisa carikan alamatnya. Pertanyaannya, kamu mau besok dia? Hah? Kamu mau besok dia? Aku libur sebulan sekali aja. Itu kalau majikan ngasih, soalnya nenek yang aku jaga itu lumpuh. Sekolah Senin sampai Sabtu aku ngawal. Aku jaga nenek itu non-stop karena aku nggak mau nenek kenapa-napa, karena aku takut dia haus apa-apa nggak bisa ngomong. Jadi Betul. aku harus standby, bukannya lebay. Betul, Supaya betul. nenek sehat lah. Intinya gitu. Aku juga jarang libur karena walaupun bosku kadang kamu nggak apa-apa libur, nak sehari itu bulan 2 bulan sekali. Tapi aku kan kadang lihat nenek aku kasihan, kadang nggak tega, takutnya nanti dia mau minum, bosnya nggak ngerti apa-apa. Jadi ya rasanya besok itu bukan nggak mau bantu, egois nggak sih. Aku nggak bisa jamin. Oke, berarti kan bukan karena ada harus beberapa kesiapan yang harus kamu diperlukan untuk kamu datang ke sana gitu loh. Dan juga mereka polisi akan nanyain siapa kamu, apa hubunganmu gitu loh. Karena secara langsung dan tidak langsung kalau kamu besok dia, suatu saat dia punya masalah, polisi pun akan mencari kamu. Ngerti nggak? Ya, iya, bosku juga ngomong kayak gitu, iya. Iya, jadi kamu masih tetap berhubungan, dan suatu saat kalau dia ambil paperan atau apa, kan kamu tercantum sebagai temannya dia. Kalau ada apa-apa pun, Iya, kamu punya sangkutan. Jadi bukan aku melarang kamu membantu, tapi kamu yakin orang yang kamu bantu itu benar-benar membutuhkan kamu? Enggak, aku nggak yakin. Makanya aku juga, kalau dia butuhin aku dari awal dia datang, seharusnya dia kan hubungin aku. Nah, ya. betul. Betul. Dari aku. Betul. Jadi jangan dicari pas susahnya. Gilir enaknya kemana aja, kamu sama siapa aja. Dan selama 9 bulan hidup di luar, kamu ngapain aja. Kan kita sama-sama tidak tahu. Iya, Cek. Masa gini, Cek, aku yang 11 tahun di Hongkong, Cek. Aku nggak pernah berurusan sama polisi, aku kuat sama majikan. Aku nggak pernah bikin ini itu, nggak. Dia yang baru 1 tahun kok beraninya kabur. Aku aja nggak kepikiran 11 tahun di Hongkong mau kabur. Karena di Hongkong itu negara hukum, bukan Indonesia. Kamu buang sampah aja didenda kok berani kabur. Aduh, aku takut membayangin. Aku merinding, aku paling takut sama hukum. Kan dia mungkin sakti mandraguna, punya ilmu pedang naga puspa. Iya, aku kadang sana. Aku merinding, bener. Aku bener ya, Cik. Aku kerja di Hongkong, aku bener pendisiplin. Dari jaga nenek harus tulus, nggak boleh melanggar apapun itu. Intinya kita kerja. Jujur tulus semuanya lah, karena aku mau kerja. Aku nggak mau pindah-pindah, buang-buang waktu. Tentu dapat yang lebih baik. Tapi ini malah kabur, ya Allah. Aku sampai suaminya marah-marah. Terus katanya kalau kamu nggak bantu ya. Pokoknya intinya kayak orang ngancem, tapi pelan gitu, sih. Sekarang gini loh Mbak, diancam pun kalau kamu melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Lewung dia nggak pernah mencarimu kok. Ya iya, maksudnya selama 9 bulan tambah 5 bulan itu berapa? 14 bulan ya? Iya. Masa nggak nyari aku, tahu-tahu ketangkep baru nyari coba. Lah iya, aku iki sopo? Aduh ya Allah, aku sampai kalau dia misalnya baru datang terus nyari aku, siapa tahu nggak punya uang buat libur, ya udah aku pinjemin nggak apa-apa, karena baru datang itu kan udah biasa kita orang Indo saling bantu. Terus kalau ada solusi apa kan kamu bisa nanya, bukannya aku sok tahu. Aku kan udah di Hongkong lama. Betul. Tanya solusinya gimana, apa ada pekerjaan yang lebih baik enggak, kerjanya capek. Tapi kalau alasan kerja capek bikin aku emosi, sih. Sekarang kerja di Hongkong siapa yang nggak capek, sayang? Capek. Siapa yang kerja nggak capek? Aku sampai, aduh, aku suka nanya, là itu teman kamu tiếng tay mình sâu vào tiếng hay gọi chào cả gọi quá là cho gì không biết ok thầy sản phụ
Aku ketawa. Le tulisan ku, le chiu ku ama le dah. Le empat blok lo, le empat biat. Le tu tak le mua ku mat mat le seho.